Sekarang buka surat Al-Kahfi. Baik, saya akan bacakan surat Al-Kahfi dari ayat 54. Dari sini titik tolak kita. Harusnya dari ayat 1. Tapi kan saya ingin kenalkan dari ayat 1 kita sudah kenal dikit ya. Dulu kan nggak tahu Al-Kahfi. Betul? Sekarang udah tahu Al-Kahfi, sudah tahu mataharinya. Betul? Sudah tahu Ashabul Kahfinya. Sudah tahu cara masuk ke dalam guanya. Sudah tahu kan? Ya, mohon maaf. Silakan mendengarkan kajian tafsir tentang Al-Kahfi. Ya. Kalau tidak mengalaminya, bingung. Karena yang ngomong pun bingung. Silakan. Kalau nggak percaya sama saya, ikuti saja kajian Al-Kahfi pakai logika, pakai akal. Makanya menafsirkan Quran pakai akal, benar saja dinilai salah, apalagi kalau salah. Makanya menafsirkan Quran harus pakai Quran. Quran yang mana? Quran sejati, jati diri yang terdalam. Baik, kita lihat. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang bagi manusia. Walaqad sarafna fi hadzal Qur'an linnas min kulli masalin. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang bagi manusia dalam Al-Qur'an ini bermacam-macam perumpamaan min kulli masalin. Jadi Quran itu berarti banyak sekali ya perumpamaannya. Saya mau tanya sekarang, bagi siapa perumpamaan itu? Bagi siapa? Bagi yang belum tahu. Bagi yang sudah tahu, tidak ada lagi perumpamaan. Semua nyata senyata-nyatanya. Ayo. Dan kamu akan melihat matahari terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Perumpamaan? Perumpamaan bagi yang belum tahu. Kalau di Injil dikatakan gini, untuk kamu yang sudah tahu, aku berbicara senyata-nyatanya. Dan untuk mereka yang masih di sebelah luar, aku berbicara sesuatu dengan perumpamaan. Mana yang paling enak? Ngomong perumpamaan atau mengalami yang diumpamakan? Mengalami. Kalau sudah mengalami, apapun perumpamaannya menjadi tidak penting. Ketika di Quran dikatakan bumi diratakan, bumi didatarkan, bumi dihancurkan, memang tandanya kiamat itu bumi hancur. Tapi banyak orang yang memahami tanda kiamat bumi hancur. Makanya ketika orang cerita kiamat pasti berpikir tentang alam dunia ini hancur. Betul nggak? Padahal kiamat itu memang harus dialami. Saat seseorang sedang kiamat, bangkit ruhaniyahnya, maka jasmaninya hancur. Hancur dalam pengertian perumpamaan, bukan hancur yang sehancur-hancurnya. Paham maksudnya? Iya. Cok, kalau buminya belum hancur kiamat nggak? Nggak jadi kiamatnya. Hancur dulu buminya. Tapi bukan bumi yang itu. Bumi kecil ini yang harus dihancurkan. Itu yang disebut di dalam Quran. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu hilang musnah saat nampak wajahnya. Jadi ketika nampak wajahnya, segala sesuatu hilang musnah saat nampak wajahnya. Kalau wajahnya belum nampak, nggak musnah-musnah. Betul nggak? Makanya kalau tidak kiamat, tidak hancur. Begitu kiamat, hancur. Pahami kata-kata ini, ya. Sekarang saya berbicara perumpamaan atau nyata? Nyata bagi yang sudah mengalami. Tapi mereka yang mendengar saya, tapi belum mengalami, pasti akan meraba-raba. Apa sih maksudnya? Karena belum nyata. Di sini juga barangkali tingkatan nyatanya juga beragam. Ada yang ngerti sekaligus, ada juga yang apa ya kok orang lain bisa mengerti, kok saya nggak ngerti-ngerti. Ketika belum ngerti berarti tingkat amalnya belum sampai. Itu aja. Apa harus dipaksa mengerti sekarang? Tidak usah. Kata Imam Al-Ghazali, kelak ketika tingkat amalmu sudah sampai di kedewasaan itu, kamu akan mengerti sendiri. Makanya direkam aja. Nanti kalau diulang-ulang baru mengerti 3 bulan kemudian, alhamdulillah segitu juga masih mengerti. Betul nggak? Teruskan dulu. Nah, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Saya mau tanya, pernah nggak Bapak Ibu membantah? Sering. Terhadap apa membantah? Terhadap perumpamaan yang belum dialami. Setuju? Ulangi. Bapak Ibu pasti membantah
terhadap sesuatu atau perumpamaan yang belum dimengerti karena belum dialami. Tapi begitu sudah dialami, begitu disampaikan, cuman yes, yes, yes. Jadi kalau begitu kapan samina wa atona itu timbul pada diri seseorang? Kalau orang itu sudah meluluh lantahkan pikirannya, melampaui pikiran itu namanya meditasi. Tinggal di negeri itu melampaui pikiran. Kan tinggal di negeri itu nggak usah pakai pikiran. Setuju? Sekarang masih membantah juga? Masih membantah juga? Ya masih dikit. Ketika perumpamaan itu belum jadi kenyataan sebagai pengalaman. Saya tidak usah memaksa semua harus mengerti ini. La ikraha fiddin. Cuman yang belum mengerti omongan saya, tingkatkan amalnya. Suatu saat akan mengerti dengan sendirinya. Oh ini yang dimaksud Bapak. Itu nanti suatu saat. Gak usah dipaksa sekarang. Ya, itulah spiritual. Spiritual tanpa paksaan. Berjalan. Tidak usah ingin mengerti sekarang. Yang sudah mengerti alhamdulillah, yang belum mengerti tidak usah dipaksa sekarang. Sudah. Kata Allah lewat Rasulnya, amalkan apa yang kamu tahu, maka Allah akan mengajarkan apa yang kamu tidak tahu. Ilmunya coba begitu kok. Amalkan yang kamu tahu sekarang, nanti Allah akan mengajarkan yang kamu tidak tahu. Jadi ternyata untuk pinter itu amalkan saja yang sudah tahu. Nah kita terus mencari referensi. Akibatnya banyak ilmu tetapi tidak nyata. Nah itu namanya ilmu kirata. Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia dari beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka. Siapapun tidak akan bisa menolak untuk beriman kalau petunjuknya sudah datang. Dan dari memohon ampun kepada Tuhannya, kecuali ya datangnya hukum Allah dan umat-umat yang dahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata. Biasanya manusia itu ya baru sadar ketika sudah dihantam oleh berbagai macam ujian. Jadi ujian juga sebetulnya hidayah bagi sebagian orang. Tapi ada orang juga yang mendapatkan hidayah tidak melewati jalan ini. Mendapatkan hidayahnya langsung cespleng gitu. Begitu dapat pencerahan, yes gitu. Nah ada yang sudah dikasih pencerahan masih ngeyel. Gak usah dipaksa, biarkan aja ntar nabrak-nabrak dulu. Ya, kalau kata Krishna nih seorang mursid di perang Kurukshetra, beliau mengatakan ketika ada laporan ke Krishna, kenapa sih ini begitu, kenapa sih itu begitu, Krishna dengan bijak mengatakan semua akan menuju saya, cuman dengan kecepatan yang berbeda. Boleh nggak sekarang saya jadi Krishna? Semua akan menuju saya dengan kecepatan yang berbeda. Bagaimana dengan yang mentertawakan saya? Semua akan menuju saya, entah di kehidupan yang mana. Bagaimana yang menghujat saya habis-habisan? Semua akan menuju saya. Karena Schopenhauer, seorang filosof Jerman mengatakan, kebenaran itu pertama ditertawakan, setelah itu dihantam habis-habisan, tapi ujungnya pasti diterima. Jangan lupa loh, kalian juga entah di kehidupan yang mana pernah mentertawakan kebenaran. Jangan lupa loh, kalian juga entah di kehidupan yang mana pernah mencerca habis-habisan kebenaran. Dan alhamdulillah di kehidupan yang sekarang kalian menerima kebenaran itu. Dan saya percaya semua kalian pernah mengalami 3 fase itu, tapi entah di kehidupan yang mana. Setelah berganti casing berapa kali untuk menerima kebenaran ini. Wallahu alam. Baik, teruskan. 56. Dan tidaklah kami mengutus rasul-rasul hanyalah sebagai pembawa berita gembira. Jadi semua utusan Allah pasti membawa berita gembira. Kalau beritanya neraka aja terus, ada masalah itu. Gitu. Berita yang dibawa itu apa? Tentang kehidupan yang buruk gitu. Negara yang penuh konflik aja. Setiap ceramah itu yang buruk aja, nggak ada yang baiknya. Pasti itu bukan utusan Allah. Karena menurut Quran, setiap utusan Allah pasti membawa berita gembira. Saya mau tanya sekarang, gembira nggak Bapak Ibu sekarang?
Gembira? Kenapa? Karena berita yang disampaikan adalah berita gembira. Dari tadi kan saya tidak menceritakan yang buruk-buruk, semua menceritakan yang baik-baik. Betul nggak? Itu. Ini penting, ini perlu diperhatikan. Begitu ada orang menghujat di mimbar, pasti bukan utusan. Karena berita yang dibawa bukan berita gembira. Coba ketika kita mendengar orang sedang menghujat orang lain, apa yang dirasakan kita? Pasti energinya kan negatif, nggak enak nih, langsung pegel-pegel. Tapi ada juga yang tidak pegel-pegel dengar berita buruk malah seneng. Nah itu pasti ada masalah itu. Teruskan dulu terus. Dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi orang-orang yang tertutup membantah dengan batil, membantah dengan yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak. Jadi siapa yang menolak kedatangan berita yang gembira? Ya tentu saja ayat ini mengatakan orang-orang yang masih tertutup. Wajar nggak kalau mereka menolak? Wajar, nggak usah sakit hati, namanya juga belum tahu. Betul nggak? Iya. Ketika Mahatma Gandhi ditembak, kemudian orang yang menembak Mahatma Gandhi kemudian mau dihukum, Mahatma Gandhi kan beliau mengatakan begini, aku sudah memaafkan orang yang menembakku saat beliau belum meninggal, dan tolong orang itu jangan dihukum karena kalian tidak berhak untuk menghukumnya. Sudah ditembak, mau mati, lagi sekarat, Mahatma Gandhi bilang, aku sudah memaafkan yang menembakku dan tolong jangan dihukum. Kalau kita ditembak lagi sekarat, apa yang kita katakan? Mohon dihukum dengan seberat-beratnya. Pasti kan? Sama seperti ada keluarga pada saat sedang diadili orang yang membunuhnya, keluarganya kan datang, bukan sekedar menyerang, tapi juga memaksa hakim agar menjatuhkan hukuman seberat-beratnya. Hilang Malik Yaumiddin saat itu juga. Ya sudah, di dunia tidak ada yang adil kok. Karena sebetulnya ketika seseorang itu sedang melukai kita, dia sebenarnya melukai dirinya sendiri. Tidak usah dihukum. Sama seperti Nabi Muhammad, orang yang meludahiku setiap pagi sudah aku maafkan. Ya Rasulullah, kenapa kau memaafkannya? Karena dia tidak tahu. Jadi kalau kita sedang cerita kebenaran, kemudian dilecehkan oleh orang yang tidak tahu, kemudian kita mendadak sewot, itu kita belum benar. Setuju? Dan mereka menganggap ayat-ayat kami dan peringatan-peringatan terhadap mereka sebagai olok-olok. Ya, diolok-olok orang yang tidak tahu, jangan sakit hati. Jadi yang salah yang sakit hati. Gitu. Paham sekarang? Ini pengumuman untuk yang masih suka memaksakan kehendak pada orang lain. Saya sudah menyampaikan ayat-ayat Pak, tapi tetap nggak ngerti. Ya sudah, kamu kan menyampaikan aja, sewot. Terus, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan tanda-tanda Tuhannya, lalu dia berpaling daripadanya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Ngerti ayat ini? Ngerti yang di sini. Karena apa? Bagi yang sudah mengalami, ini bukan perumpamaan nyata. Allah bertanya, yang paling zalim di antara kamu adalah mereka yang berpaling dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya, bukan kedua kakinya. Awas tuh, yang sudah dikerjakan oleh kedua tangannya, kemudian Allah menunjukkan sesuatu, kemudian melupakannya, kemudian berpaling, bahkan memungkirinya. Itulah sezalim-zalimnya orang di hadapan Allah. Sesungguhnya kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka. Jadi hati-hati. Orang yang melupakan apa yang dikerjakan oleh kedua tangannya, kolbunya ditutup lagi. Ditaruh di situ tutupan. Apa yang menutup dia? Yang dia suka. Begitu dia suka dunia, dunia akan menutup dia. Untuk menggunakan kedua tangannya lagi, beratnya luar biasa. Karena apa? Kerinduan kepada Allahnya sudah dicabut. Dia tidak rindu lagi dengan negeri itu. Bapak Ibu, kalau tidak lanjut seperti ini ngajinya,
Habis dulu diinisiasi oleh saya, belum aja hilang. Sudah, berikutnya akan digarap oleh pikirannya sendiri. Baca Quran pasti nggak ngerti. Karena apa? Sudah mulai dihadirkan tutupannya. Tutup. Biasanya tutup yang paling sulit itu adalah batok yang berasal dari cengkraman pikirannya sendiri. Dan batok dari cengkraman pikiran itulah neraka. Jadi neraka itu sebetulnya adalah cengkraman penjara pikiran. Itu yang paling berbahaya. Baik, kita teruskan. Ya. Sehingga mereka tidak bisa memahaminya. Dan kami letakkan sumbatan di telinga mereka. Bukan hanya kolbunya yang ditutup lagi, telinganya pun disumbat. Untuk mendengar seperti ini saja sudah tidak tertarik. Mohon maaf sekali lagi. Ada yang seperti itu? Banyak. Makanya kalau saya membuka, saya bertanggung jawab untuk mengantarkan kalian semua sampai di titik kedewasaannya. Silakan. Yang sudah dibuka gabung di mana? Ikut terus gabung. Nempel. Jangan sendiri. Ya. Saya tidak mungkin melayani satu-satu. Tetapi bikinlah kelas-kelas sesuai dengan tingkatannya supaya ngajinya jalan terus. Yang baru dengan yang baru, yang lama dengan yang lama, supaya ngajinya jalan terus. Karena spiritual itu harus begitu. Ya. Terus. Ya. Dan kendati pun kamu menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapatkan petunjuk selama-lamanya. Fala yahtadu idza abada. Jadi gini, kalau mengajak orang yang belum sangat mudah. Tetapi mengajak kembali orang yang sudah, tetapi dia tidak melakukannya, apalagi melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya, ini sulit. Sekalipun kamu memberikan petunjuk, dia tidak akan pernah ikut kamu selama-lamanya. Ini yang diceritakan dalam Quran dengan sejarahnya Abu Lahab. Tabat yada abi lahabi watab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Apapun kasab, apapun usaha yang dia lakukan, hanya akan sia-sia. Sekali lagi, khidmat pada guru, khidmat pada ilmu, itu akan mendapatkan berkah guru, berkah ilmu. Lalu ujungnya akan mendapatkan berkah Allah. Tuh. Ya. Dan Tuhanmu lah yang Maha Pengampun, lagi mempunyai rahmat. Jika dia mengazab mereka karena perbuatan mereka, tentu dia akan menyegerakan azab bagi mereka. Sebetulnya azab ini bukan oleh Tuhan. Tuhan itu hanya sang fasilitator. Oh, kamu maunya begitu, aku segerakan untuk memenuhi keinginanmu. Tuhan tidak pernah mencelakakan kita. Hati-hati, Tuhan tidak pernah menghukum kita. Tidak ada hukuman dalam hidup, yang ada cuma teguran agar kita menjadi lebih baik. Ketika Tuhan menghadirkan sesuatu yang tidak enak pada kita, sebetulnya Tuhan sedang menegur kita supaya tambah baik. Awas, jangan seperti kebanyakan orang berbicara tentang Tuhan, tukang menghukum kalau kita nggak baik padanya, tukang memberi kalau kita baik padanya. Itu Tuhan yang dipersepsikan oleh sebagian orang, tapi itu salah. Tuhan kita adalah Rahman dan Rahim. Tuhan penuh dengan cinta. Cintanya Tuhan berbeda dengan cintanya kita. Kalau cintanya kita, ya sering bersyarat dan terbatas. Tapi Tuhan cintanya tanpa batas. Setuju? Oke. Terus, tetapi bagi mereka ada waktu yang tertentu yang mereka sekali-kali tidak akan menemukan tempat berlindung daripadanya. Dan penduduk negeri telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Ini sudah jadi penduduk negeri? Sudah. Tapi negerinya dilumatkan semuanya. Dikasih tutupan di atas kolbunya, disumbat telinganya karena dia melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Jadi ayat ini bukan cerita orang yang belum masuk negeri, tapi ayat ini cerita untuk orang yang sudah masuk ke dalam negeri. Ayat 60. Inilah kisah Musa dengan Khidir. Ini sudah maklum semua ya, sudah pada tahu. Cepat aja kita baca.
Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan. Ini dinyatakan di Quran surat Ar-Rahman. Ya, marojal bahraini yaltakian bainahuma barzahul la yabgian. Yakhruju minhuma lu'lu' wal marjan. Fabi ayyi ala rabbikuma tukatiban. Begitu bertemu dua lautan dan pertemuan itu tidak saling melampaui batas, maka dari pertemuan itu keluarlah mutiara dan marzan. Betul? Betul? Saat bertemu dua lautan, lautan jasmani dan lautan rohani, lalu mutiara dan marzannya keluar. Itu sudah dialami kan? Beruntung. Fabi ayyi ala rabbikuma tukazziban. Ya. Nah, inilah tekadnya Nabi Musa. Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua lautan. Nih, saya kasih tahu sekarang. Sudah dengar kan Isra Mi'raj? Isra itu jalan. Seperti Nabi Musa, Isra berjalan terus. Aku tidak akan berhenti berjalan sampai Mi'raj. Jadi Mi'raj itu pertemuan dua lautan. Jadi jangan berhenti berjalan ya sebelum bertemu dua lautan. Nah, banyak manusia yang berhenti berjalan sebelum bertemu, tapi merasa sudah sampai. Nih, lucu kan? Atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Terus, maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua lautan itu, mereka lalai akan ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Hati-hati. Ketika pertemuan dua lautan, biasanya kita lupa dengan esensinya, lupa dengan maknanya. Kan bagian yang terpenting dari laut kan ikan. Isinya dong, betul nggak? Nah, banyak nggak yang sering lupa dengan isinya? Begitu bertemu fokus saja. Yang dimasalahkan terang dan gelap, cahaya bukan cahaya, bukan itu. Makanya ikannya loncat menuju ke lautan itu. Saya mengatakan ikan ini rasa sebetulnya. Makanya puncaknya makrifat adalah rasa. Paham sekarang? Jadi kesimpulan, awas ketika bertemu dua lautan itu jangan sampai ikannya loncat. Kemana ikan loncat? Ya ke laut. Ya kembali ke Allah. Rasa yang harusnya menyatu dengan kita gak kebagian. Mohon maaf sekali lagi, banyak gak orang yang melakukan itu tapi tidak dapat rasa? Banyak, bengong aja. Allah mau menitipkan makna-makna yang terdalam, bengong aja. Habis itu kagak ngerti apa-apa. Baca Quran tetap gak ngerti. Baca Al-Kahfi lewat. Tuh, di mana sebenarnya letaknya? Sebutnya menurut saya karena kesadaran yang rendah. Ya, makanya datang ke tempat seperti ini terus-menerus untuk di-upgrade itu penting. Sekarang tahu ikan? Tahu. Ya, kalau orang ke laut cari apa? Cari ikan. Awas, ibu bapak ke laut cari apa? Ke lautan rohani menuju surga, cari rasa. Rasa apa? Rasa dengan Allah. Kalau sudah dirasa, udah gak ada penjelasan lagi. Berhenti dirasa.